Kalau menurut gue pribadi, gue ngerasa udah lebih lebih mudah karena satu hal memang gue udah kenal sama Maria Vani udah lama, udah deket, jadi udah nggak ada canggung lagi, udah nggak ada jaim-jaim lagi, jadi lebih senatural mungkin gitu loh di acara baru gue sama Maria Vani ya. Iya lebih tepatnya udah lebih enak banget lah gitu. Aku ya sama, jadi berasanya bukan kayak kerja sih. Jadi kayak udah ya senatural itu aja, udah keseklik itu gitu. Jadi pas tahu lawan mainnya Billy ya udah gas. Oke. Tapi kalau kalian sendiri berteman itu pertama kali tuh awalnya tuh kapan sih? Apa ya? Mulai berteman gitu, mulai kenal gitu. Karena udah lama ya. Aku kenal seingat aku ya, nggak tahu kalau aku salah. Kapan ya? Dari World Cup. Waktu itu kita bintang tamu di sini. Oh Iya nggak sih? iya 2018. Itu 5 tahun yang lalu nggak sih? 5 tahun yang lalu aku udah kenal sama Billy. Gitu. Kenal secara langsung ya. Kalau kenal di sosial media mah udah kenal lama. Tahu lah Maria Vani ya. Oh, kamu Maria suka Vani juga pasti stalkingin aku. Maria Vani juga pasti kenal Billy Saputra, artis terkenal. Ya. Terkenal gonta-ganti Tapi, cewek. tapi kalau ketemu secara langsung 2018 ya Maria Vani. Ya 2018 Waktu seingat aku ya. hostnya Bener World nggak Cup. Iya bener. Di waktu yang pertemuan sosmed itu maksudnya udah ada kayak kenal-kenalan atau DM-an? Gue mah nggak pernah nge-DM cewek. Gue tuh nggak pernah ganjen-ganjen di sosial media sama cewek. Gue tuh paling Cool. kalau gue tuh paling kalau ketemu secara langsung mungkin ganjen-ganjen sok-sok ganjen-ganjen karena memang kebutuhan satu buat televisi atau enggak memang suka ganjen-ganjenan gitu aja sih. Berarti mulai dari 2018 bahkan sampai sekarang maksudnya tetap terjalin ya? Aku pernah nge-DM kamu nggak? Nah, bukannya suka DM untuk kemarin-kemarin. Sebelum kenal. Bukan sebelum kenal, maksudnya gini kan kalau biasanya kan kalau ngeliat di sosial media kan cewek-cewek cantik kan langsung di gitu dulu. Ada nggak DM aku? Belum 2018 berarti ya? Iya. Ya, lupa aku. Tapi dia nggak tahu sih. Dia cool sih. Oke, berarti ini kan berarti udah dibilang 4 tahun lah ya kenal bareng gitu. Ya kurang lebih. Ya, nah di sini juga banyak banget maksudnya netizen atau fans kalian juga maksudnya yang kayak kenapa nggak jadi aja sih gitu, ditambah kan Bang Billy juga sekarang lagi single, Kak Mania juga begitu. Jadi nggak jadi Kenapa? emang beda ya? Sama apa beda sih? Kayak sama aja. Jadinya apa nih maksudnya? Ya, maksudnya pengen maksudnya ada status pacaran aja gitu kalau kata netizen gitu pengen. Dia nggak mau pacaran. Oh maunya? Ya pacaran kan bisa putus. Apalagi Anika juga bisa cerai. Iya bener juga sih. Ya kalau aku sih apa ya jalanin aja. Karena di umur aku yang sekarang udah bukan pacaran anak SMA gitu kan. Karena ya pacaran bisa putus. Terus kayak ya udah jalanin aja selama saling nyaman, saling ngasih happiness and support satu sama lain. Ya gitu sih. Sejauh ini gimana? Apakah itu ada di Kak Billy? Ya. Kenapa? Sejauh ini tadi yang kata kawannya bilang itu apakah sejauh ini ada di Kak Billy? Tadi yang Kak bilang bisa ngasih happiness, kenyamanan gitu bareng sama Kak. Ada nggak ya? Ya ada lah. Ada lah. Kalau enggak aku nggak akan. Aku tipikal orang. Kamu nyaman sama aku kan? Kamu sering ngasih kenyamanan ke Iya dong. cewek-cewek ya? Ke cewek-cewek. Satu cewek aja. Siapa? Kamu aja. Kalau dari Kak Billy sendiri gimana sih ngeliat kawannya apakah salah satu kriteria juga nggak sih? Kayak semua cowok Kamu, aku Termasuk bukan cowok gue. lain. Kamu. termasuk gue ya salah satunya lah gue lah ya. Yang menjadi tepat lah ini kriteria. Iya cakep, cantik, seksi, pintar. Ya, Itu apa nih? pintar goyang. Goyang dangdut. Kan kamu pintar goyang dangdut, Iya, jogetannya benar, bagus benar. dia. Mau dipraktekin. Goyangin. Cocok ya? Goyangin. Goyang sampai bawah ngebor. Oke, nah selain itu juga tadi seperti Kak Billy bilang juga kan ada juga nih kayak berita yang kemarin katanya kalau dari Kak Billy sendiri pengennya ada target tahun depan tuh udah menikah. Oh, Billy mau nikah tahun depan. Iya, targetnya itu apakah benar atau nggak cuma isu-isu doang? Nikah tahun depan. Kamu siap gak tahun depan? Kok jadi ke aku sih? Iya kalau enggak, yang mana? aku nanya doang, kamu siap tahun depan gak nikah? Iya, kalau aku sih kalau ketemu sama orang yang emang komit,
dan nyerahin seluruh hatinya buat aku, ya kenapa enggak kalau aku klik. Tapi kalau dari Kamil, Apa? tahun depan menikah? Ini kamu belum jawab. gitu Kalau menurut misalkan aku. gue bilang tahun depan, tiba-tiba tahun ini, ayo, kan kita nggak tahu. Oke. Gue sih cuma ikhtiar aja lah bahasanya gitu loh. Semua rencana Allah yang atur, gue tinggal ya kalau bahasa Inggrisnya go with the flow. Asik, Apa sih gimana go tuh? with the flow. Iya itu go with the flow. Iya itu dia bahasa Inggris go with the flow. Flow. Ya go with the flow. Tapi perlu nggak sih Mas Kak, maksudnya kayak harus kenal sama orang atau misalnya punya status pacaran dulu nih berapa tahun, habis itu udah yakin baru nikah atau enggak? Ya udah kalau misalnya udah ketemu, jalanin aja, tiba-tiba Test drive dulu yang penting, itu yang pertama. Test drive. Test drive dalam arti pendekatan, ngobrol nyaman nggak, test drive gitu, ajak makan, ajak jalan, Buang ajak waktu nggak sih? nonton. No, I mean kayak kamu bertahun-tahun jagain jodoh orang mau ngapain? Buang-buang Ih, waktu. aku aja ngajak kamu makan kan, nonton. Tonton apa? Kamu ngerasa buang-buang waktu enggak kan? Bukan, maksudku tadi mbaknya bilang kayak pacaran segala macam. Yeah. Banyak karena aku belajar gitu ya, bertahun-tahun kamu pacaran mau ngapain? Kalau apa ya? Nggak tahu, buang waktu sih buat aku. Itu semua gimana nih? Apa sih jadinya? Yang pasti-pasti aja gitu loh. Tapi kan kalau berdua sendiri udah lama juga kenal juga, sering ada berantem-berantemnya nggak? Biasanya dalam hal apa? Enggak pernah Nggak berantem. pernah sih. Mau ngapain berantem? Kayak ngobrol-ngobrol. Nah, itu yang mungkin gini. Nah. Ini sorry ya. Mungkin itu yang menjadi ketakutan. Sebenarnya enggak ketakutan juga sih. Setiap orang berhubungan pasti ada masalah. Nah, jadi gini. Ketika gue mungkin ada status yang lebih dari pertemanan, itu yang harus dihindari. Pastinya ada gesekan-gesekan, itu yang gue nggak mau gitu loh. Jadi kalau cuma ya kita saling nyaman, deket, dan apa ya bisa dibilang udah klik banget, masalah-masalah yang nggak penting, yang nggak dibesar-besar itu nggak akan terjadi. Kemungkinan besar, karena jujur sejauh ini gue sama sekali nggak ada namanya marah, berantem, selek atau apapun. Lu bayangin kalau setiap berhubungan pasti adanya permasalahan, jujur kita ngomong realistis dong. Iya, nah justru itu gue sama Maria Vania nggak ada sama sekali sedikit pun nggak ada gesekan-gesekan. Yang gue takutin gitu loh ketika kita menjalin hubungan, ya sebenarnya nggak usah ditakutin sih ya, tapi itu udah pasti kalau menjalin hubungan pasti ada permasalahan, entah kita nggak ngabarin lah, entah kita kurang peka lah, entah kita apapun itu menjadi persoalan dari kecil menjadi besar, dan sampai akhirnya itu yang membuat sampai akhirnya ya ribut gitu-gitu sih. Tapi karena itu juga keluarga sendiri takut nggak sih? Itu menjadi pengalaman gue sih. Kenapa gue cerita seperti itu menjadi pengalaman, karena gue sudah merasakan apa yang gue rasakan ketika gue menjalin sesuatu sama, bukan menjalin sesuatu, menjalin hubungan sama seseorang. Itu pun gue sama sekali nggak mengutarakan perasaan sama sekali. Lo tanya mantan-mantan gue cinta sama lo mau nggak jadi pacar gue? SMA banget ya. Intinya kita satu sama lain udah dewasa, kita sudah mengerti apa yang ada maksud dalam tujuan orang tersebut terhadap kita gitu. Paham nggak? Contoh gue deket sama Maria Vania, kita kan sudah mengerti, kita udah orang tua nih, bahasanya udah dewasa nih, udah tahu nih isi pikiran Maria Vania nih. Dia ada something atau enggak nih, dia ada suka apa enggak nih, kita kan bisa merasakan gitu loh. Jadi ya santai aja lah. Oke. Tapi itu juga yang buat dari Kak Billy ini nggak sih kayak takut untuk menjalin serius atau bahkan ke jenjang pernikahan karena takut yang kayak tadi Kak. Adanya Dibilang takut sih enggak lah. Ya sebisa mungkin menghindari hal-hal semacam itu. Dalam arti masalah-masalah yang gak penting. Ya mudah-mudahan semua apa yang gue jalanin untuk sekarang dan kedepannya semuanya lancar-lancar aja. Gak ada problem, gak ada masalah. Masalah jodoh Allah yang ngatur, masalah rezeki, maut dan lain-lain halnya. Ya pasrahin aja. Gue sebagai manusia cuma ikhtiar apa yang harus gue jalanin. Selagi hal positif itu aja. Tapi kalau ngeliat Kak Billy sendiri kan banyak banget digandrungi, disukai juga banyak. Iyalah 90% laki-laki. Iya. Sempet ada cemburu gitu nggak sih? Atau ya, Cemburu. Selagi gak dicowel. Cemburu kenapa? Enggak lah. oke, ditambah juga kan sekarang kalau Kak Billy sendiri udah punya rumah baru. Impian baru juga udah dapat nih bakal bisnis satu. Apalagi sih Kak kalau dari Kak Billy yang belum tercapai? Rumah baru itu rumahnya kakak gua, rumah abang gua. Terus lagi merintis ngumpulin duit, ntar kalau ada rezeki baru beli rumah.
beli sesuatu yang diperlukan, terus baru menikah. Berarti emang tunggu sampai waktunya mapan dulu gitu. Enggak juga sih, takutnya salah pemikiran nih, persepsi nih. Gue nggak bisa ngomong seperti itu. Intinya gue ini ngejaga itu semua, sudah mempunyai pondasi dalam arti ya gue memikirkan diri gue sendiri, memikirkan anak orang gitu loh. Banyak orang yang berpendapat ya beda-beda berpendapat ya, banyak orang yang berpikir lo nggak usah mikirin ini itu dulu, yang penting nikah dulu. Itu ada orang seperti itu. Ada juga orang yang berpikir harus settle dulu, paham kan, dari keseluruhan settle dalam arti ya kita harus mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan, untuk ngajak anak orang, ya itu bahasanya. Itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Kan semua cinta butuh duit. Iya kalau ngomong secara realistis ya, nggak semuanya harus duit, tapi bullshit ya, mohon maaf ya. Kalau cinta nggak pakai duit juga, emang nonton gratis, emang makan gratis, emang nongkrong di pinggir jalan minum kopi gratis, emang naik motor bensin gratis, emang ya kalian bisa memahami itu. Kalau misalkan salah persepsi, mohon maaf, itu pendapat gua. Berarti dari kalian sendiri sampai sekarang juga bahkan komunikasi terus, intens, dan ditambah dengan ada program baru justru makin lengket ya. Iya, makin sering ketemu, makin sering komunikasi. Tapi Mbak Revania jarang komunikasi sama gua. Apaan Jarang sih? perhatian. Kenapa aku terus sih? Kamu gimana? Aku mah cool. Tuh dia pengennya cewek terus. Kan take and give, hubungan itu take and give. You give, I take, I give you, you take gitu loh. Tuh gimana kak? Tapi dari kami sendiri tadi bilangnya juga katanya kurang perhatian. Sebenarnya kurang perhatian dalam hal apa? Kamu pengennya aku gimana sih? Ya pengen diperhatiin gimana sih? Iya kan? Iya. Kalau kamu nggak perhatiin aku, banyak cewek-cewek yang perhatiin aku tau. Tapi cuman aku doang yang di pikiran kamu kan? Iya. Ya.